Pernah nggak dari kamu ada yang memprovokasi atau minimal nggak setuju ketika kucingnya di steril? Ada yang setuju pro steril dan ada juga yang nggak pro dengan steril. Nih saya berdua kedatangan sama Mas Rizal sama Mas Heru nih. Satunya pro steril, satunya nggak pro steril. Kalau Mas sampean nggak setuju ini karena apa nih? Karena memutus perkembangbiakan ras kucing itu sendiri. Pertanyaannya, kucing yang sampean ada di steril nggak? Nggak ada. Berarti memang sebetulnya benci dengan steril kan? Nggak, jangan begini ngomong ke situ. Kalau sampean gimana sih Mas? Mas sampean kan memang pro sama steril kan memang kan? Iya, karena kan untuk menekan populasi ya, yang sebagian besar nanti kalau overpopulasi sama orang-orang itu kucing dianggap hama. Kalau untuk masnya mungkin kan gak perlu steril kan karena beliaunya cateri. Untuk cateri kan masih bisa dikontrol biarpun gak steril. Kalau untuk kucing liar siapa yang kontrol? Iya sih. Kan gak ada. Tapi kalau kucing rumahan yang memang tidak ada diperjualbelikan, tidak diadopsikan gitu kan? Baiknya. Kalau sampean gimana? Bagusan steril atau enggak? Ya, tadi katanya kasihan tadi. Kasihan iya. Kasihan saya kayak kalau emang nggak mau dikawinkan nggak usah dikawinkan lah, tapi jangan disteril. Kasihan. Kenapa Pak kasihan? Dari saya sendiri gitu loh Mas. Kayaknya kasihan kalau disteril gitu loh Mas. Selama kamu bisa kawin lah. Kalau Mas sendiri disteril gimana? Ayo, nggak bisa punya keturunan gimana? Enggak, bukan lebih. Kayak ingin baratkan ke diri kita sendiri. Gitu. Bukan tidak lebih ke tidak punya keturunan sih. Iya. Lebih ke itu kan suatu hiburan itu ya. Hiburan satu-satunya kayak dihentikan itu kan. Kasihan. Dari situlah aku mikirnya kucing sebetulnya kalau kita ngomong masalah kasihan berarti kita ngobrol jenis kucing apapun. Jenis kucing apapun. Berarti kucing jalanan pun sama nggak setuju kalau di sana. Saya nggak mengiyakan juga nggak menolak. Saya kan dari catering. Jadi kita bisa menekan untuk perkembangbiakan kucing itu sendiri. Tapi untuk kucing kampung, alang baiknya kalau emang itu perlu disteril, ya disteril aja nggak apa-apa gitu loh. Berarti rasa kasihan itu hilang? Masih ada rasa kasihan. Dalam hati masih ada rasa kasihan, tapi kenapa enggak gitu loh Mas? Kasihan ya kasihan. Ini ada dua sisi nih, iya, ada dua sisi nih. Satu kasihan. Kalau Mas kalau Mas Rizal gimana nih? Mas Rizal kan demi populasi, dia kan apa ya menampung kucing-kucing jalanan. Kalau kucing jalanan itu nggak disteril, pengeluaran dia juga semakin banyak loh Mas. Kasihan untuk Mas Rizalnya sendiri. Dia nggak ada yang membiayai, dia biaya sendiri, dia cari-cari uang sendiri. Kalau sama gimana sih Mas? Sama kasihan nggak sih? Padahal kan kawin, makan itu kan hiburan atau kebutuhan privat untuk kucing kan? Kalau untuk masalah katakan kucing untuk berowner ya, bukan catering, bukan apa untuk kucing yang dipelihara. Sebanyak kasus yang saya jumpai Mas, kalau kucing yang dipelihara kebanyakan orang sukanya yang jantan, nggak dikebiri, dilepas liarkan, dan akhirnya korbannya kan kucing liar. Jadi hamil di sana sini, terus banyak warga yang nggak suka akhirnya dibuang ke pasar misalkan. Dan ada yang dibuang ke tempat sampean tadi itu ya? Ada. Sebagian yang dilempar ke rumah itu juga ada. Itulah yang menyebabkan sampean punya niatan ingin menculik kucing-kucing jantan tadi itu sama steril. Ya gimana, gemes loh Mas. Ya kasihan kan ke Mas Arab sendiri, kasihan kan. Saya kasih Unicat karena memang Unicat ini saya percaya bagus. Di dalamnya sudah banyak ingredient yang memang dibutuhkan sama kucing dan yang paling penting dia grain free guys. Ya kita nggak bisa maksa orang untuk pro ke steril, nggak bisa. Tapi korbannya banyak yang berjatuhan. Katakan korban pemerkosaan kucing. Seharusnya ownernya sendiri yang lebih tanggung jawab. Gimana cara menangani kucing jika nggak disteril, menangani birahinya gimana? Tapi setahu saya untuk menangani birahi satu-satunya disteril. Satu-satunya ya. Kadang mereka juga nggak tahu ya Mas ya. Kucingnya antara birahi sama enggak itu kucingnya nggak tahu. Karena dilepas liarkan. Karena kebanyakan kalau kucing jantan Mas udah masuk masa birahi berat kan spray di mana-mana. Daripada rumahnya pesing, dilepaskan aja. Dilepaskan aja. Misal nih saya punya kayak gini, Mas Heru punya kucing nih. Kan kucing dia jantan nih, kemudian lepas karena lagi birahi gitu kan. Kemudian mengawini kucing-kucing yang ada di kampung-kampung gitu. Iya. Secara nggak sengaja korbannya kan sampean. Maksudnya sampean yang selama ini memantau kehidupan kucing-kucing jalanan itu kan. Kalau misalkan nih Mas Rizal ingin menunaikan niatannya, misalkan kucing sampean lepas, diambil sama Mas Rizal, disteril karena benci banget dengan kucing-kucing yang mengawin tadi, gimana perasaan sampean? Ya nggak mungkin lah. Untuk Mas Rizal kan otomatis konfirmasi dulu ke saya, Mas. Kalau tahu. Ya jujur aja aku negor, Mas kucing saya kenapa nggak ada kok steril kenapa?
masalahnya apa. Mungkin kita bicara hati ke hati mungkin Mas ya. Gini ya, yang sering terganggu itu tetangga yang nggak suka itu. Tapi larinya kan ke sampai juga gitu. Iya betul. Anakannya dibuang, anakannya dilempar ke sampean gitu kan. Kemarin kan sempat ada kucing yang dibuang di sungai itu ya, yang sama rescue itu ya. Itu kan masih bayi-bayi ya. Bayi-bayi. Umur berapa? Sekitar berapa ya? Masih nyusu kok Mas. Belum melek berarti mata. Belum melek. Dan kondisinya ini dibuang di sungai. Di sungai. Untuk Katri kan mungkin paham ya, kasus-kasus kucing yang melahirkan. Kalau asinya nggak sampai keluar kan bisa payudaranya bisa membesar. Artinya ini kan akibat terjadinya anakan yang tidak diinginkan oleh pemilik, oleh ownernya ya. Kadang yang sama kucingnya juga kan. Kadang juga ownernya. Buktinya dia membuang anakannya kan. Mungkin dibuang ownernya itu nggak mungkin kalau dibuang sama indukannya. Iya indukannya nggak mungkin Mas. Setiap indukan kucing malah lebih paham ke anak-anaknya daripada manusia kita ini. Ada juga kan yang sampai dikirimkan lewat Gojek itu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Ya? Paket. Ada paketan datang. Nah isinya bocil. Dengan kronologi kejadian yang beruntun kayak gitu Mas, artinya ada alasan buat sampean untuk benci banget orang yang tidak steril? Ya benci sih enggak Mas ya. Kalau saya itu lebih ke tanggung jawab lah untuk owner gitu. Ya. Walaupun itu kucing jantan, kucing betina. Kalau segala ras lah. Ya Mas ya. Untuk cuma pingin pelihara satu itu aja ya cukup lah. Kan sampean ada di perumahan Mas. Tadi sempat cerita kan, perumahan di tempat sampean kucingnya kan bagus-bagus ya. Dan itu kalau mereka birahi kebanyakan dilepas sama pemiliknya. Kebanyakan. Di perumahan sampean. Iya. Makanya sampean punya niatan. Iya, punya niatan sih pengen ya steril gitu. Steril paksa gitu. Sebenarnya sih nggak paksa ya Mas. Kemungkinan ya kita nanti temuin ownernya dulu. Konfirmasi ke owner ya Mas ya. Lebih kalau memang beliau nggak ada biaya ya mungkin kita carikan yang subsidi lah. Karena sekarang kan yang subsidi di Malang banyak Mas. Tapi kalau kucing ras biasanya subsidi nggak ada biasanya Mas. Sekarang di Malang all ras subsidi. Oh ras. Oke. Ada ya Mas ya. Untuk semuanya ya. All ras subsidi untuk. Jadi dipukul rata gitu. Dipukul rata sekarang Mas. Kalau dulu kan dipisah dulu. Ras lebih mahal, domestik lebih murah. Sekarang dipukul rata ras domestik sama. Kalau untuk betina itu sekitar 200. Untuk jantan 150. Tapi perlu diingat ya, ini bukan untuk semua Malang ya. Iya. Hanya ke beberapa dokter hewan aja. Karena sebetulnya ini bukan harga yang disepakati sama peserta dokter hewan yang ada di Jatim. Tapi beberapa dokter hewan memang menginginkan untuk mencegah owner-owner yang nggak bertanggung jawab. Betul seperti itu. Cuma biar apa mencegah pembuangan bayi-bayi kucing itu Mas. Iya. Ya kayak kasihan tadi ya, kasihan ya. Kasihan. Tapi sama nggak pernah kan Mas kucingnya dilepaskan biar mengawin kucing-kucing yang lain, nggak pernah kan? Ya nggak pernah Mas. Kita ada keturunan sendiri. Jadi gini, ini kan baru awal mula sampean tahu nih ada kejadian di Mas Rizal gitu kan. Anaknya sampai dikirim pakai Gojek, dikasihkan ke Mas Rizal, kemudian sampai dibuang ke sungai. Tapi yang dibuang ke sungai sekarang hidup kan ya semuanya ya? Itu yang satu meninggal, yang apa itu yang ada luka di sini. Nah itu nggak bisa bertahan. Yang satu alhamdulillah udah diadopsi teman. Dia udah bisa makan sendiri. Itu sampai belatungan Mas dulu itu pas waktu Mas Samsul awal ke rumah. Mas, ini kan apa ya, pertama kali sama tahu kondisi atau kenyataan yang ada nih. Iya. Kira-kira apa yang ingin sama lakukan Mas dengan hal ini Mas? Jujur aja, saya ingin bantu Mas Rizal. Oke. Catat guys, dari Muhammad Katri akan membantu Mas Rizal di kemudian hari. Itu ya, ingat itu secara jangan pribadi. Jangan lupa subscribe dan nanti kita akan dokumentasikan bantuannya berupa apa.